Malamnya hari ini ada 5 taman yang secara resmi kita akan buka 24 jam. Dan ini merupakan komitmen kami untuk membuka ruang terbuka hijau lebih banyak. Jakarta akan mempunyai banyak tempat untuk bertemu, bersilaturahmi, berbagi. Karena saya meyakini taman-taman seperti inilah kemudian mudah-mudahan banyak rasa sayang, rasa cinta, rasa saling memiliki, rasa saling berbagi, toleransi, kebersamaan itu akan timbul. Dan itu akan ada di setiap taman yang seperti ini, ada CCTV di mana aja. Sehingga dengan demikian penggunaan taman ini betul-betul kita jaga. Mudah-mudahan dengan dibukanya taman-taman 24 jam ini memberikan ruang yang lebih banyak bagi masyarakat Jakarta untuk menikmati setelah pulang kantor, apakah ke perpustakaan, ke museum, ke taman, dan nanti aktivitas lain yang akan kami siapkan untuk warga supaya makin banyak tempat untuk bisa mengekspresikan. Di Jakarta taman dibuka 24 jam untuk para remaja. Udah mulai dibuka katanya 5 taman. Tapi berbeda sama Jawa Barat, akan diberlakukan jam malam untuk para remaja. Jadi di Jawa Barat nggak boleh lagi ada remaja berkeluyuran di atas jam 8 malam kalau nggak ada kepentingan. Coba lebih bagus mana itu? Tulis di kolom komentar. Jangan berlupa kopi NKRI harga mati. DKI Jakarta mulai membuka taman 5 taman 24 jam. Beda lagi nih dengan Jawa Barat. MH Tamrin yang patungnya ada di Jalan Merdeka Selatan akan kami buat patung baru yang ada di Jalan Tamrin. Tepatnya nanti kami akan umumkan, dan patungnya tidak boleh lebih rendah dari patung Jenderal Sudirman. Karena bagian penghormatan kita kepada tokoh Betawi, tokoh pemikir yang namanya MH Tamrin. Patung lamanya, seizin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya akan taruh di balai kota. Penghormatan kita kepada MH Tamrin. Kenapa patung? Kenapa ngurusin pemindahan patung daripada lu ngurusin banjir, macet, rakyat miskin, dan yang lain-lain yang langsung berdampak ke rakyat gitu loh. Kenapa patung? Kemarin perpustakaan sama taman 24 jam, sekarang mindahin patung. Itu patung diem-diem aja, udah berdiri di situ bertahun-tahun, dipindahin. Gua nggak ngerti konsepnya gimana. Ada 6 taman yang akan kita buka selama 24 jam. 24 jam. Untuk UMKM, untuk para seniman budayawan, dan kita juga akan mengaktifasi 10 taman di Jakarta. Wow. Ada 6 taman yang akan kita buka selama 24 jam. 24 jam. Untuk UMKM, untuk para seniman budayawan tampil, kemudian untuk para agensi bisa mengekspresikan. Kemudian 4 taman kita buka sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Betul. 4 alasan gue kontra taman dibuka 24 jam. 1. Malam hari waktunya tumbuhan memproduksi CO2 dan berebut oksigen dengan manusia. Kenapa kita suka lemes kalau nongkrong malam-malam di bawah pohon atau di taman? Yang kedua, kemungkinan besar terjadi maksiat atau kriminal tinggi. Kenapa? Anak-anak nongkrong yang tadinya biasa tidak merokok atau tidak minum akan coba untuk merokok atau minum. Yang ketiga, berdasarkan sejarah itu baik dipakai sebagai tempat kupu-kupu. Yang keempat, bukan nggak mungkin yang nongkrong-nongkrong di taman itu adalah anak-anak yang masih berseragam sekolah, karena di Jakarta tidak menerapkan jam malam untuk anak-anak sekolah. Paham kan? Aduh, kebijakan model apa lagi nih Pak Pram? Anda yakin dengan membuka perpustakaan sampai di atas jam 9 malam itu kenakalan anak-anak, kenakalan remaja itu akan terselesaikan? Apa hubungannya coba? Kenakalan anak-anak dengan kebijakan yang Anda buat membuka perpustakaan sampai di atas jam 9 malam. Saya rasa ini bukan cara untuk menyelesaikan masalah kenakalan anak-anak. Justru ini fasilitas buat anak-anak justru makin tidurnya malam hari, berkumpul malam hari. Yang terjadi apa? Malah akan terjadi banyak kerusuhan, kejahatan di Jakarta.
Ingat ya, Jakarta itu bukan kota kecil. Berbagai macam kejahatan ada di Jakarta. Hati-hati Pak Pram, Anda salah langkah tuh. Kemarin mengurangi tawuran dengan bersolawat. Sekarang mengurangi tawuran, Pramono janji bikin lapangan futsal di Manggarai untuk redam tawuran. Gini ya Pak ya, mohon maaf nih. Awal perpicuan dari tawuran itu biasanya di sepak bola, apalagi antar kampung. Kalah nggak terima tawuran, ya kan? Ada pertandingan futsal antar kampung, kampung kalah nggak terima berakibat tawuran. Mohon maaf Pak, kalau seandainya Bapak membuat lapangan futsal nih di Manggarai untuk redam tawuran, menurutku pribadi itu salah. Karena fakta di lapangan yang memicu tawuran itu biasanya tuh karena sepak bola antar kampung seperti ini Pak. Tarkam lah, futsal antar kampung lah, itu yang membuat keributan nanti bisa antar kampung. Coba nih gimana menurut kalian yang setuju nih, tinggalkan di kolom komentar ya. Di satu provinsi di Indonesia, tepatnya di Jawa Barat, gubernurnya itu lagi sibuk untuk mendidik anak-anak muda yang ada di Jawa Barat untuk bisa disiplin dan bertanggung jawab. Bahkan ada yang bilang sampai dibawa ke barak dan dididik disiplin secara militer ya, dimana istirahat ditentukan jamnya supaya di pagi harinya para anak-anak muda ini punya tenaga yang baik, fokus yang baik untuk bisa menjalankan harinya di hari itu. Tapi di satu provinsi lain, justru nih ya, pemerintah memfasilitasi tempat untuk anak-anak muda nongkrong. Ya walaupun memang bukan khusus untuk anak-anak muda sih, tapi difasilitasi sebuah tempat yang dibuka 24 jam untuk berdiskusi, untuk bertemu, entah apapun itu, tepatnya bersosialisasi. Malam hari ini ada 5 taman yang secara resmi kita akan buka 24 jam. Dan ini merupakan komitmen kami untuk membuka ruang terbuka hijau lebih banyak. Jakarta akan mempunyai banyak tempat untuk bertemu, bersilaturahmi, berbagi. Karena saya meyakini taman-taman seperti inilah kemudian mudah-mudahan banyak rasa sayang, rasa cinta, rasa saling memiliki, rasa saling berbagi, toleransi, kebersamaan itu akan timbul. Dimana nih kalau yang seperti ini diberikan kebebasan seperti ini, tidak diatur rules-nya, anak-anak muda menyalahgunakan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, mereka nongkrong sampai jam 2, jam 3, jam 4 pagi, dan ketika memulai hari yang baru, karena mereka kurang istirahat, mereka nggak fokus, akhirnya hasil daripada apa yang dikerjakan oleh si anak muda itu tentu akan jauh berbeda kualitasnya dengan orang yang punya istirahat yang cukup. Ya, agak sedikit aneh sih ya. Di saat satunya sedang berusaha untuk fight demi masa depan anak muda supaya bisa menjadi orang yang baik, satunya malah memberikan kelonggaran dengan alih-alih bersosialisasi. Ya, kalau juga mau membuka ruang terbuka hijau nih ya, kayaknya nggak perlu sampai 24 jam, karena setahu saya malah tumbuhan itu mengeluarkan karbon dioksida di malam hari. Jadi ya udahlah. Itulah kebijakan Pramono Anung yang dinilai aneh untuk mengurangi anak muda yang tawuran. Dia membuka taman 24 jam dan membuat perpustakaan atau tempat futsal untuk mengurangi anak-anak nakal. Spontan mendapat kritikan dari netizen. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.